Semangkuk mie pangsit. Hati-hati. Ya ampun Nona, kamu tidak apa-apakan. Maaf, benar-benar maaf. Kamu ini kenapa tidak hati-hati? Kuah panas tumpah di tangan, mana mungkin tidak apa-apa. Maaf, benar-benar maaf. Tidak apa-apa, kamu lanjutkan saja. Baik, maaf ya. Bibi, kamu tidak kepanasan kan? Saya tidak apa-apa, terima kasih Nona. Untung ada kamu yang menahan tumpahan itu. Kalau tidak, saya tidak akan tahan. Kamu tidak apa-apa saja, sudah bagus, saya pergi dulu ya. Pak, saya mau bayar. Nona maaf ya, uangnya tidak usah. Bagaimana bisa bisnis sekarang susah? Tidak apa-apa, benar-benar tidak usah. Ini untukmu. Terima kasih. Mencari pekerjaan memang susah. Entah sudah ada yang diterima atau bilang pengalaman kerja saya kurang. Saya harus bagaimana? Bukan Nona yang baik hati itu. Bibi, silakan duduk. Barusan terima kasih ya, kalau tidak ada kamu menahan semangkuk kuah panas itu, saya pasti terluka. Tidak apa-apa, hanya sekadar membantu. Jangan diingat-ingat. Oh ya, saya Marga Tang kamu. Bibi, tang saya Marga Cheng Cheng, seperti Cengkian. Nama saya Cheng Hua, panggil saja saya Xiao Cheng. Oh, Xiao Cheng. Kamu sedang mencari kerja ya? Iya, hanya sekarang pekerjaan. Susah dicari, banyak orang, sedikit lowongan. Masalahnya saya tidak punya pengalaman kerja. Jadi beberapa wawancara pagi tadi, semuanya ditolak. Tidak ketemu ya? Oh ya, saya punya saudara. Katanya bagian pengiriman surat mereka sepertinya masih kekurangan orang. Tapi pekerjaan ini selain mengirim dan menerima surat, juga harus membersihkan dan membantu lainnya. Kamu tertarik? Tentu saja, asal ada pekerjaan apa saja bisa. Baik, saya tulis alamatnya untukmu, kamu nanti langsung cari dia ya. Terima kasih Bibi. Kasih. Terima kasih. Tidak menyangka perusahaan yang direkomendasikan Tante Tang untukku ternyata adalah grup Song. Perusahaan sebesar ini, apakah mereka mau menerimaku yang tidak punya banyak pengalaman kerja? Kenapa wanita ini lagi? Sungguh tidak bisa lepas ya. Perusahaan kecil sebelumnya saja tidak mau menerimaku, apalagi perusahaan sebesar ini. Jangan memalukan diri sendiri. Si rubah jahat ini, tunggu, aku yang akan membereskanmu. Non. Non, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu bangunlah?
Aku ingat tadi ada yang menarikku, tapi sekarang, kenapa aku di sini? Ini di mana? Song Yai. Ini kartu namaku, kalau ada kesulitan bisa hubungi aku. Terima kasih Tuan Song. Apakah dia yang menyelamatkanku? Kamu sudah bangun, kamu baik-baik saja. Mau aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Siapa yang menabrakmu tadi? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak melihat dengan jelas. Bagaimanapun aku tidak terluka, jadi jangan dipermasalahkan lagi. Terima kasih sudah menyelamatkanku, aku harus pergi. Tas ini milikmu, tadi jatuh di lantai. Barang-barang berceceran di jalan, kamu cek ada yang hilang tidak? Tidak perlu, bagaimanapun aku tidak punya apa barang berharga. Terima kasih. Oh iya, di kertas ini tertulis alamat perusahaan kami. Ini milikmu kan? Ada Tante Tang yang baik hati. Dia tahu aku butuh pekerjaan. Dia bilang ada saudaranya di sini, suruh aku mencoba. Tante Tang dia suruh kamu mencari pekerjaan apa? Asisten administrasi di ruang penerimaan. Pekerjaan itu sudah ada yang mengisi. Tidak apa-apa, memang aku tidak berharap banyak. Terima kasih. Kamu pergi begitu saja, tidak berusaha sama sekali. Kamu bisa ceritakan kelebihanmu, coba meyakinkanku dengan positif. Mungkin kamu bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Benar kan? Atau kamu mau kembali menjual anggur merah? Aku masih ingat kamu. Kamu tidak ingat aku lagi. Aku ingat kamu, hanya saja aku tidak menyangka akan bertemu kamu dalam situasi seperti ini. Saat melihat catatan ini, aku berpikir, mungkin kamu mencari aku. Kenapa takut aku punya niat jahat? Bukan. Nah, sekarang pas sekali. Kita kebetulan bertemu lagi, bisa dibilang ada jodoh. Bagaimana kalau kamu membela diri di depanku? Mungkin kamu benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus. Ayo duduk. Kebetulan sekali kamu bilang yang menyelamatkanmu waktu itu adalah CEO grup Song. Iya. Aku kemarin dapat kartu namanya. Lihat sebentar, langsung aku buang. Aku tidak tahu akan bertemu lagi dengannya. Kahwa, bagaimana kalau kita bilang dia sudah menyelamatkanmu 2 kali? Kalian berdua benar-benar punya jodoh. Oh iya, CEO itu ganteng gak? Tipe yang kalem. Kamu nggak tahu umurnya berapa, masih banyak tanya. Iya juga ya, CEO pasti sudah tua. Sudah tua udahlah. Masa sih, dia masih muda kok. Benarkah ganteng gak dong? Aku mana tahu dia ganteng atau nggak, kamu lihat sendiri aja. Dia kan CEO, mana mudah ketemu. Masih muda sudah jadi CEO. Pertama pasti dia sangat berbakat. Kedua pasti dia sangat kaya. Kak Hua, gimana kalau kamu berteman saja dengannya? Dengan begitu kamu nggak perlu susah-susah cari kerja. Kamu ngomong apa sih? Ya memang begitu kan? Mei, kamu ngomong gitu nggak benar. Kakak Cheng Hua itu tipe wanita yang hidup bergantung pada pria. Kalau dia mau, dia nggak perlu susah-susah selama ini. Tapi Pak Song itu kayaknya tertarik sama kamu. Aku setuju dengan usulan Mei. Baby. Sudahlah, nggak usah bercanda. Gimana pekerjaanmu? Dia bilang akan lihat apakah ada posisi yang cocok untukku di perusahaannya, tapi aku rasa nggak ada harapan, lebih baik cari kerja lain saja. Sayang sekali kalau kamu bisa bekerja di grup Song. Pertama, kamu sudah punya pekerjaan. Kedua, kamu bisa dekat dengan Pak Song itu. Seperti bulan di atas menara. Mungkin saja sebentar lagi, kamu jadi istri direktur. Kenapa kalian berdua datang lagi? Mau kena pukul ya? Kalau bisa kena tamparan istri direktur. Bisa kecipratan aura kemewahan. Kalau begitu biar aku kasih kecepatan. Ayo pukul aku. Masih ngomong lagi. Halo. Halo, ini Song Yao, masih ingat saya? Tentu saja ingat Pak Song. Halo. Maaf ya, saya kasih tahu.
Bagian penerimaan sudah ada orangnya tapi bagian umum masih kekurangan orang. Apakah kamu mau menerima pekerjaan ini? Benarkah? Tentu saja saya mau. Baik, cepat-cepat datang melapor ya. Baik, nanti saya datang. Terima kasih ya. Sampai ketemu nanti. Sampai jumpa. Ibu ayah. Ada kabar baik, saya sudah dapat pekerjaan dan bisa langsung mulai kerja. Bagus sekali, bagus sekali. Xiaohua ini benar-benar kabar baik. Harus kerja keras ya. Baik, saya sibuk dulu ya. Xiaohua perusahaan itu. Karena sudah mau menerima kamu harus kerja keras. Balas budi mereka ya. Saya tahu, saya pergi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Hua, hati-hati di jalan ya. Ini file yang kamu minta. Ini punya kamu. Ini untuk kamu. Zhenghua. Ingatlah ayah ibumu. Kamu tidak punya hak untuk menyerah. Kamu harus bertahan. Kamu tidak boleh kalah semangat. Zhenghua. Bibi Tang. Benar-benar kamu ya? Song Group menerima kamu. Selamat ya. Terima kasih Tante Tang, kalau bukan karena perkenalan Anda, saya pasti tidak mungkin masuk ke Song Corporation. Apa yang harus saya terima kasih kuncinya adalah kamu. Baik hati dan baik. Kalau Song Corporation tidak merekrutmu, itu kerugian mereka. Untungnya bos masih punya sedikit pandangan. Jangan bercanda Tante. Ngomong-ngomong Tante Tang, kenapa Anda di sini? Anda juga bekerja di Song Corporation. Ya, ini kantor saya. Sudah tidak bercanda lagi, duduklah. Song Corporation punya sebidang tanah kosong, katanya mau ditanami. Tapi mereka tidak mengurusnya. Saya lihat kebun ini terbengkalai, sayang sekali. Jadi saya sukarela membantu. Lagi pula saya suka menanam bunga dan rumput. Tante, Anda merawat taman ini dengan sangat baik. Anda hebat. Kebun yang terbengkalai dengan sedikit perawatan bisa hidup lagi. Tapi ada beberapa hal yang hilang. Tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Saya juga takut kalau terus-terusan memikirkan hal yang tidak-tidak. Jadi saya mencari kegiatan. Kenapa kelihatan banyak pikiran? Tidak ada, hanya teringat. Beberapa urusan keluarga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kalau urusan keluarga saya tidak bisa membantu. Tapi kita bisa makan siang bersama hari ini. Untuk merayakan kamu mendapatkan pekerjaan. Ayo makan, saya yang traktir. Tante, seharusnya saya yang mentraktir Anda. Terima kasih telah membantu saya mendapatkan pekerjaan. Hanya saja saya sekarang tidak punya banyak uang. Bisakah saya mentraktir Anda setelah mendapat gaji pertama? Baru saya traktir Anda. Hari ini mungkin Anda makan sendiri saja. Baik, pasti setelah kamu mendapat gaji pertama saya pasti akan membuat kamu mentraktir saya. Tapi hari ini kamu tetap harus menemani saya makan siang. Tenang, tante yang traktir, tapi kita hanya makan sederhana, ayo.
Xiao Cheng, Masih sibuk. Tante Tang, kenapa Anda datang? saya ke kantor untuk menemui seseorang, lihat sudah larut. Kamu masih di kantor, pasti belum makan. Jadi saya belikan nasi kotak, ayo makan selagi hangat. Bibi bilang begitu, aku jadi lapar nih. Berapa harganya nasi kotak ini? Aku kasih uangnya ya. Nggak usah, uang segitu aja nggak usah sungkan. Nanti kamu traktir aku makannya. Oke deh, kalau gitu aku nggak sungkan lagi. Ayo cepat makan. Bibi silakan duduk. Oke. Masih banyak kerjaannya. Nggak juga, aku tinggal ngerjain laporan anggaran ini aja. Makan sambil ngerjain aja. Kayaknya angka di laporan anggaran ini nggak bener deh. Jangan-jangan ada masalah di bagian akuntansi. Nggak usah dipikirin, ngerjain aja. Nggak bisa dong laporan anggaran ini berhubungan sama kontrak dan bisnis perusahaan. Angkanya mungkin kecil, tapi kalau aku nemuin harus dicari solusinya. Nggak bisa asal ngerjain aja. Bibi duduk dulu ya, aku cek dulu. Oh, aku ngerti, bukan angkanya yang salah, tapi daftar proyeknya yang salah, jadi total anggarannya. Jadi nggak bener, aku benerin dulu. Selamat pagi, Pak Kepala. Siapa yang suruh kamu bertindak sendiri? Siapa yang suruh kamu ubah unit di laporan anggaran ini? Karena unit di laporan anggaran ini ada yang salah jadi. Siapa bilang salah? Kamu bilang salah ya salah. Nanti rapat kalau atasan marah, kamu bisa tanggung jawab nggak? Maaf. Bilang maaf aja nggak ada gunanya, rapat sebentar lagi. Selamat pagi Pak Kepala Gao, Sekretaris Hang. Maaf ya, kemarin sibuk banget. Aku salah ketik unit di laporan anggaran. Ini yang benar, coba lihat. Bisa tolong cetak ulang nggak? Maaf ya, waktunya mepet nih. Aku udah nemuin dari tadi, lihat, aku udah benerin. Lihat deh, masih ada yang salah nggak? Pak Kepala Gao hebat deh. Untung ada kamu yang benerin pagi ini. Aku hampir panik, terima kasih banyak ya. Nggak apa-apa, itu tugas aku. Bagian urusan umum kan memang untuk melayani masyarakat. Terima kasih ya, aku bakal inget ini. Kayaknya direktur ada urusan mendesak. Mau ketemu kamu, tolong ke sana lagi ya, oke? Kalau gitu aku ada kerjaan dulu, sampai jumpa ya. Nanti kita makan bareng ya. Kamu seneng ya? Nggak kok. Aku kasih tahu kalau kedepannya kalau ada kejadian seperti ini. Harus kasih tahu aku dulu, jangan asal ambil keputusan sendiri. Ngerti nggak? Aku ngerti. Presdir, Anda mencari saya. Kemarin ada yang bersihkan kantor saya nggak? Ada apa? Udis saya hilang, di dalamnya ada file penting. Cepat suruh orang cari. Mungkin petugas kebersihan ngiranya sampah, jangan panik, buruan cari. Aku langsung suruh orang cari. Chunghua, kamu berdiri. Kepala bagian. Kemarin habis kerja kamu yang buang sampah kan? Iya, Udis, Presdir, kamu lihat nggak? nggak lihat. Harusnya ada, Presdir bilang tadi di meja. Kalau bukan karena kelalaianmu, kok bisa hilang? Aku beneran nggak lihat. Aku nggak peduli kamu lihat atau nggak, pokoknya harus ketemu hari ini, Presdir bilang di dalamnya. Ada file yang sangat penting, kalau kamu nggak bisa nemuin. Hari ini adalah hari terakhirmu di perusahaan. Kamu diam aja, ngapain, buruan cari. Langsung cari. Baik.
Om mohon tunggu sebentar. Ada apa, Non? Kemarin aku mungkin buang udis penting. Ngiranya sampah boleh aku cari nggak? Aku nggak akan lama. Boleh sih, tapi aku nggak bantu cari, kamu cari sendiri. Tentu makasih ya. Aku akan buru-buru. Cepetan. Chenghua, Tante Tang, kok kamu ngubek-ngubek sampah di sini? Presdir punya udis penting kayaknya aku buang. Ngiranya sampah kepala bagian bilang kalau nggak ketemu bisa bikin perusahaan rugi besar. Oh ya, Tante Tang jangan ikut sampahnya bau dan kotor. nggak apa-apa, 2 orang cari lebih cepat. Tante Tang sudah ketemu belum? Belum, tapi tinggal 1 karung lagi. Pasti ada di karung ini. Tante tanganmu kenapa? Nggak apa-apa, kena duri aja. Aku antar kamu ke rumah sakit. Enggak perlu, cuma luka kecil ini. Tinggal 1 karung lagi, cari dulu baru. Sudah biarin nanti aku lanjutin cari juga bisa kalau kamu sampai infeksi bakteri repot. Aku antar kamu buat dibalut. Chenghua, Chenghua. Kepala bagian aku di tempat sampah, gak lihat Chenghua. Orangnya aja gak kelihatan. Apa sih? Dibilang cari barang lama gak balik-balik, ternyata main-main. Dia gak mau kerja ya? Ya sudah, aku turutin keinginannya. Suruh dia pulang libur panjang. Masuk. Presiden flash disk yang hilang itu. Ketemu. Maaf, belum ketemu. Tapi jangan khawatir, kami masih mencari. Aku pasti hukum berat karyawan yang kehilangan flash disk itu, kasih penjelasan ke Anda. Perlukah barang hilang, cari dulu yang penting. Hukum orang itu urusan belakangan. Gimana bisa perusahaan punya peraturannya sendiri? Karyawan yang gak bertanggung jawab begini harus dihukum berat. Aku pecat dia. Jadi maksudmu barang itu aku yang hilangin. Aku harus tulis surat pengunduran diri. Bukan itu maksudku, cuma aku udah kasih karyawan ini kesempatan, aku bilang ke dia. Asal flash disk ini ketemu, urusannya aku gak usut. Tahu-tahu dia gak cari, malah ninggalin kerjaan. Sibuk urusannya sendiri, gimana sih kerja begini? Sudah, barang ketemu itu yang penting. Tapi kamu harus tahu satu hal. Siapapun bisa salah kalau setiap kali salah. Langsung dipecat, gimana perusahaan bisa jalan? Aku tahu, Presiden. Cuma flash disk ini terlalu penting. Isinya rahasia dagang semua. Kalau bocor keluar bisa bikin perusahaan rugi besar. Apalagi kalau aku gak menghukum dia. Gimana kasih penjelasan ke rekan-rekan yang kerja keras? Itu tadi. Ya sudah, kalau kamu bersikuku begitu. Aku juga gak bilang apa-apa, tapi kamu harus pertimbangkan hasilnya. Flash disk hilang ada ruginya, tapi kalau orangnya dipecat juga, apakah itu rugi ganda? Silakan kamu putuskan sendiri. Aku tahu aku akan bijaksana. Keluar. Silakan Anda sibuk dulu. Chenghua, untung kamu membawaku ke rumah sakit. Dokter bilang lukaku ini harus ditangani dengan baik. Kalau sampai berkembang jadi selulitis itu bisa berbahaya. Maaf sudah merepotkanmu untuk menemaniku. Tidak apa-apa, Anda terluka karena mau membantuku. Aku antar Anda pulang saja. Tidak usah. Lihat, awalnya aku yang mau membantumu.
tapi malah merepotkanmu. Kamu cepat pulang saja. Sudah malam kalau ketahuan sama atasan. Bisa berabe? Aku akan keluar dulu untuk memanggilkan taksi untuk Anda. Tidak perlu, aku bisa urus sendiri. Cepat pergi saja. Kalau begitu aku pergi dulu, selamat tinggal, Tante. Silakan. Kepala bagian. Aku suruh kamu cari flash disk, kamu cari kemana? Barusan aku cari. Flash disk ke mana? Aku tidak menemukannya. Apa maksudnya tidak menemukan? Kuasa kamu bahkan tidak mencari. Pertama kamu bikin berantakan di sini lalu pura-pura. Sudah capek mencari dan kembali aku lihat kamu suka acting. Kamu lebih baik jadi aktor saja. Kepala bagian, aku pergi tadi karena... Kamu tidak perlu menjelaskan, aku juga tidak mau dengar. Perusahaan Song tidak seharusnya memiliki karyawan seperti kamu. Untung aku menyuruh orang mengawasimu. Kalau tidak kamu pasti berhasil menipuku. Ambil ini. Apa ini? Surat pengunduran diri. Kamu meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan berbohong kepada atasan, tentu saja aku harus memecatmu. Aku benar-benar tidak berbohong. Sedang kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Orang sepertimu tidak bisa tidak kuusir. Cepat tanda tangani. Cepat di sini. Presiden Direktur. Mengapa Cheng Hua mengundurkan diri? Karena masalah flash disk itu. Sebenarnya flash disk itu yang hilang karena Cheng Hua. Dia kehilangan barang penting seperti itu, tentu harus bertanggung jawab. Dan dia tidak hanya kehilangan flash disk, dia juga meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Menurut peraturan memang harus dipecat. Dia hanya seorang karyawan baru, kamu cukup memberi peringatan lisan. Sudah cukup, mengapa harus memecatnya? Lagi pula, dia meninggalkan posisinya memang salah, tapi apakah kamu mendengar penjelasannya? Saya tahu tidak mudah bagi pemula, saya bahkan menunggu dia kembali. Untuk menjelaskan kepada saya TAPI saat dia kembali dia tidak mengatakan. Bahkan begitu kamu tidak seharusnya memecatnya kalau tidak apa yang saya katakan pagi ini. Semua sia-sia. Kamu salah paham, Presiden Direktur. Saya tidak bermaksud memecatnya, dia sendiri yang menyerahkan surat pengunduran diri. Kepada saya rasa dia benar-benar tidak enak untuk tetap tinggal. Dan saya melihat sikapnya cukup tegas. Jadi saya setuju. Sebenarnya saya juga tidak ingin seperti ini. Benarkah? Benar, tapi sejujurnya, saya pikir Cheng Hua meskipun dia pemula, tapi sama sekali tidak seperti pemula. Dalam pekerjaan sehari-hari sama sekali tidak aktif. Rekan-rekan kerja sangat meragukan sikap kerjanya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana mengajarnya. Baiklah, keluar, saya harus buru-buru. Membuat ulang proposal. Baik. Oh ya, Presiden Direktur, petugas kebersihan itu ada urusan keluarga. Apakah dia bisa datang lebih awal? Terserah. Ayah ibu, anakmu lagi-lagi mengecewakan kalian. Maaf, Presiden Direktur, apakah ini
Barangmu yang jatuh. Ya, terima kasih. Saya sudah mencari lama ini sangat penting. Tidak usah sungkan. Permisi, di mana kamu menemukan ini? Di bawah kursi sofa itu. Di bawah kursi sofa. Seluruh kantor hampir saya bolak-balik tidak ketemu. Kok tiba-tiba muncul di bawah sana? Presiden Direktur, hal seperti ini sering terjadi. Alat kebersihan kami juga sering diambil orang. Tapi beberapa hari kemudian akan kembali ke tempat semula. Pasti orang yang mengambilnya tiba-tiba ingat. Lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Ini normal. Terima kasih, terima kasih. Tidak usah sungkan, Presiden Direktur. Presiden Direktur. USB ditemukan. Petugas kebersihan yang menemukannya. Bagus, akhirnya kembali lagi. Saya lega. Kenapa kamu terlihat tidak senang? Aku memang tidak senang. Karena flash disk ini. Aku kehilangan seorang karyawan. Bukan 2 karyawan. 2. Siapa lagi selain Cheng Hua? Seseorang yang menipuku. Seseorang yang mencuri flash disk dariku dan diam-diam mengembalikannya. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Siapa yang akan melakukan hal yang tidak berguna ini? Ya, kenapa? Katakan kenapa kamu mengambil flash diskku. Kamu bilang aku? Presdir, kamu bercanda. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Kamu mengambil flash diskku hanya untuk menjebak Cheng Hua, bukan? Bukan aku. Benar-benar bukan. Jangan salahkan aku. Aku tanya kamu untuk terakhir kali, apakah kamu yang mencuri flash diskku? Benar-benar bukan aku. Kamu bisa tidak mengaku. Tapi aku punya bukti bahwa itu kamu. Apakah kamu ingin terus menonton? Kalian keluar dulu. Ya, Aku juga punya rekaman kamu melempar flash disk ke bawah sofa. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan terus memutarnya untukmu. Gao Hong, aku ingin bertanya padamu. Kenapa kamu menjebak Cheng Hua? Karena kamu. Apa? Karena aku menyukaimu. Kamu tahu aku menyukaimu. Tapi kamu selalu dingin padaku. Sekarang kamu malah menyukai wanita seperti dia. Aku membencinya. Apakah karena ini kamu menjebaknya? Ya. Dia baru pertama kali datang bekerja langsung naik mobilmu. Aku sudah kenal kamu begitu lama, kamu tidak pernah membiarkan aku naik mobilmu. Bagaimana aku tidak benci? Aku hanya ingin mengusirnya. Gao Hong, pertama-tama aku sangat berterima kasih atas kekagumanmu padaku. Tapi ini tidak bisa menjadi alasanmu untuk menjebak Cheng Hua. Presdir. Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk menjatuhkan bawahan dan menginjak-injak kepercayaanku padamu. Berapa banyak sumber daya dan waktu perusahaan yang hilang karena tindakanmu? Aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Maaf, tidak akan ada lagi kesempatan. Perusahaan kita tidak mungkin mempercayaimu lagi. Segera ke Departemen Personalia dan ajukan pengunduran dirimu. Tidak. Alasan aku memintamu mengajukan pengunduran diri sendiri adalah untuk memberimu sedikit kehormatan. Presdir.
Maaf, Presdir. Tinggalkan surat pengunduran diri di sini dan kamu bisa pergi. Aku akan meminta keuangan untuk segera mentransfer gajimu ke rekeningmu. Mulai hari ini, kamu tidak ada hubungan lagi dengan Song Group. Jangan, Presdir. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ibuku sakit dan sangat membutuhkan uang. Jika aku tidak memiliki pekerjaan ini, Aku diam. Ketika kamu menjatuhkan Cheng Hua, apakah kamu memikirkan bahwa dia juga punya keluarga? Dulu aku memintamu untuk memperlakukan bawahan dengan baik. Bagaimana kamu menjanjikannya padaku? Apakah kamu mengerti apa itu introspeksi? aku akan introspeksi. Aku benar-benar tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Presdir, aku mohon padamu. Baiklah, kamu bisa tetap tinggal. Tapi harus ada penurunan jabatan, kamu setuju? Jika tidak setuju, lupakan saja. Aku setuju. Terima kasih, Presdir. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Yang terbaik adalah pergi sekarang. Chung Hua, sudah larut malam. Kamu sedang sibuk apa? Membuat proposal untuk seleksi kepala departemen besok adalah batas waktu pengumpulan dan aku belum selesai. Jika manajemen perusahaan menyukai ide dalam proposalku, mungkin ada kesempatan untuk menjadi kepala departemen. Nanti pendapatanku bisa meningkat dan ibuku bisa menjalani operasi. Benarkah itu bagus sekali? Lagi pula kamu punya presdir tampan yang melindungimu. Kamu pasti akan dipromosikan. Baby, kenapa kamu juga berpikir seperti itu? Aku hanya berharap kemampuanku diakui oleh manajemen. Aku tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan presdir. Maaf ya, aku ceplas-ceplos. Aku nggak ada maksud lain. Jangan dipikirin ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu juga nggak bisa fokus kerja terus. Pria baik itu susah dicari, hati-hati. Kalau lewat kesempatan ini nggak ada lagi. Aku juga tahu, tapi sekarang aku cuma pengen kerja keras cari uang. Biar ortu hidup lebih baik, urusan lain. Aku nggak ada tenaga mikirin. Oke deh, kamu buruan selesain. Proposal itu aku mau mandi dulu. Semangat Cheng Hua. Chung Hua, semua departemen. Dokumen rapat pimpinan udah dicetak belum? Belum nih. Cepetan cetak, bentar lagi rapat. Oke, aku langsung ke sana. Chung Hua ini ternyata punya ide bagus.
Kan tadi ada di sini. Kemana ya? Hei Bebet, tolong bantu aku cek. Kemarin aku nulis proposal di komputermu, coba lihat. Ada backup nggak? Ditemukan belum? Belum nih. Aneh banget kok bisa hilang ya, gak apa-apa. Nanti aku kasih tahu lagi ya, bye. Gimana nih? Kalau hari ini nggak bisa kumpul, nggak ada kesempatan lagi. Chunghua, kenapa? Proposal di flash diskku hilang. Hilang? Jangan-jangan kamu nggak nyimpan? Aku nyimpan tadi, ada di desktop, masih terbuka. Jangan-jangan ada yang lihat proposalku terus hapus. Ah, masa sih kayaknya kamu? Nggak bisa nulis aja sok-sokan. Aku udah bikin kok. Emang ya, berarti kamu bikin ulang aja. Tapi aku ingetin ya, kalau sebelum pulang nggak kumpul, kamu nggak bisa ikut seleksi kepala bagian. Gao Hong, kayaknya kamu percaya diri banget. Udah selesai ya pasti dong? Aku udah cetak nih zaman sekarang. Hidup itu harus kayak gini. Kemampuan itu urusan belakangan. Yang penting punya semangat maju. Itu masalah sikap, tahu nggak? Ayo. Cepat lakukan kalau tidak nanti terlambat. Xiao Cheng, aku rasa kamu lebih baik dengarkan Gao Hong. Bikin ulang satu lagi deh. Tapi aku sudah cek banyak referensi, baru bisa bikin rencana ini. Hari ini aku masih punya banyak kerjaan. Sebelum pulang kerja harus selesai, mana mungkin. Tampaknya aku memang tidak berjodoh jadi kepala departemen. Presdir. Ini adalah rencana yang ikut seleksi kali ini. Rencana usaha. Banyak sekali, sepertinya lawanmu kali ini tidak sedikit. Ada kompetisi baru, bisa ada kemajuan. Dan melihat semangat semua orang, aku juga sangat senang. Tapi jujur saja, pengalamanku paling banyak. Aku juga percaya rencana kali ini pasti bisa membuat semua orang terperangah. Percaya diri itu baik. Bisa fokus pada pekerjaan penting itu bagus untukmu. Apakah semua orang di Departemen Umum sudah menyerahkan rencana usaha? Ya, semua sudah menyerahkan, semua orang sangat bersemangat. Kecuali pegawai baru. Pegawai baru. Kamu bicara tentang Cheng Hua. Ya, Ini urusan apa? Selamat siang, Presdir. Aku kebetulan ada urusan denganmu. Bukankah kamu mau mencalonkan diri jadi kepala departemen? Meski sakit tetap kerja, bikin rencana usaha, lalu di mana hasilnya? Bagaimana bisa tidak sempat? Ini salahku sendiri. Aku simpan rencana usaha di flash disk. Entah bagaimana bisa hilang. Tak apa-apa, kamu kasih flash disk, aku akan carikan orang untuk memulihkannya. Mungkin datanya bisa kembali. Memulihkannya juga tak berguna, batas waktu seleksi sudah lewat. Begitu tahu harusnya bilang padaku. Bukankah aku takut merepotkanmu? Kamu selalu sibuk karena urusanku. Aku merasa tidak enak di hati. Jangan-jangan kamu tidak anggap aku teman. Aku ajak kamu kembali bekerja karena ingin kamu bisa berkembang. Kamu begitu sungkan, artinya tidak anggap aku teman. Tidak anggap aku kolega dan atasan. Maafkan saya, Presdir, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Sudahlah, tak apa-apa, lain kali jangan terlalu sopan padaku. Lengan bajumu kotor. Tadi makan tidak sengaja kena. Nanti aku kirim ke Binatu saja, gak apa-apa. Jangan ke Binatu, serahkan saja padaku. Enggak apa-apa kok. Baru saja bilang jangan sungkan sama aku. Anggap saja ini kesempatan buat aku bantu kamu. Jangan-jangan kamu takut aku rusakin bajumu ya? Enggak, sama sekali bukan itu. Aku rasa ini. Tenang aja, aku bakal bersihin baju itu, kamu kasih ke aku hari ini. Besok aku kembalikan. Kalau gitu aku gak sungkan ya. Oke, aku duluan ya. Oke, sampai jumpa. Sini. Dah. Oke. Sampai jumpa.
Oke, aku ngerti, gak masalah kok. Presdir sudah saya bersihkan, silakan dilihat. Bagian umum Changhua. Selamat ya, selamat naik jadi kepala bagian lagi. Jangan buru-buru, belum pasti kok. Udah deh, jangan sungkan, kabarnya udah nyebar dari pantry. Sampai ke sekretariat juga pada bilang. Bos besar paling suka. Proposal kamu, iya deh, jangan bercanda. Kalau gak jadikan malu banget kepala bagian. Selama kamu gak ada, bagian umum jadi sepi banget, iya kan, bener banget. Kamu ini kayak mulutnya dioles madu ya. Jahat banget sih. Tapi jujur aja. Kalau aku bisa menang, itu karena pengalamanku. Sebenarnya aku ini gak punya kemampuan istimewa. Aku juga berkat dukungan dan perhatian dari semuanya. Kepala bagian Gao, kamu terlalu rendah hati. Enggak kok, jujur aja. Menurutku pemilihan kali ini berjalan sangat baik. Makna terbesarnya adalah memberikan platform untuk kita saling berkomunikasi lebih dalam. Sebenarnya soal naik gaji atau promosi, menurutku itu nomor 2, setuju kan? Iya. Tentu saja ada juga yang bahkan gak tertarik ikut, itu artinya pikirannya gak fokus ke kerjaan. Gak maksimal ya kan? Betul banget kepala bagian. Benar-benar bijaksana, kata-katanya sangat tepat. Udah deh, jangan manis-manisin aku, nanti aku pusing. Gak bisa jalan lagi, cepat kembali kerja. Kembali ke tempatmu ya Pak Manager. Changhua. Semuanya senang, kenapa kamu sendirian murung? Kamu sengaja melawan semua orang atau iri dengan kelancaran proposalku? Jadi iri ya? Aku tidak bermaksud begitu, selamat ya. Selamat apa? Kalau kamu fokus pada pekerjaan, pasti bisa sama hebatnya dengan yang lain. Tentu saja, kamu memang tidak tertarik. Tapi aku benar-benar. Sudah, tidak usah menjelaskan, aku tahu kamu sibuk mencari hubungan dengan atasan, tentu kamu tidak peduli dengan departemen kami. Kamu memang ambisius. Aku tidak akan mengganggumu mencari hubungan, lanjutkan. Bibi Tang, maaf aku terlambat sebentar. Anda tidak menunggu terlalu lama kan? Tidak apa-apa, laparkan, cepat makan. Ayo. Terima kasih. Ini untukmu. Xiao Cheng, aku dengar kamu tidak ikut pemilihan manajer. Bagaimana Anda tahu saya tidak ikut? Kamu lupa aku punya saudara yang bekerja di sini. Aku pikir idemu bagus. Proposalmu juga bagus. Kenapa tidak ikut? Bukan tidak mau ikut, tapi tidak bisa ikut. Kenapa? Karena flash disk ini, aku sudah menyimpan dokumen di dalamnya. Tidak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Flash disk juga melawanku. Kenapa kamu buang flash disk itu? Isinya semua kerja kerasmu. Sudah tidak berguna lagi pula hasil seleksinya. Sepertinya sudah keluar. Para senior lebih berpengalaman. Pasti ide mereka lebih baik. Aku ini masih baru. Harus banyak belajar dari mereka. Aku pikir kamu punya ide bagus. Tidak mencoba. Sangat disayangkan. Awalnya memang merasa sayang. Tapi sekarang memikirkan ide. Di proposalku, banyak yang terlalu naif. Kalau ada kesempatan lagi, aku bisa bikin lebih matang. Kamu berpikir begitu bagus, tapi Jangan khawatirkan aku, ayo kita makan. enak kan? Oke, aku ngerti. Tidak masalah, aku tahu ini. Sangat serius, aku akan tangani dengan baik. Oke, aku pasti akan selidiki. Presiden, ada apa? Gak ohong proposal kamu kali ini.
Sangat unik membuat aku terkesan, aku sangat mengapresiasi. Terima kasih Presiden. Aku lihat di sini. Ada banyak hal yang bisa aku pelajari dengan baik. Tapi penjelasan kamu kurang jelas. Aku mau tanya. Silahkan bilang. Kamu menyarankan perusahaan saat memilih bahan bangunan. Harus pilih bahan ramah lingkungan, apa arti 3R ini? Tiga r itu power, air, water. Jadi artinya, Adalah energi, udara, air. Adalah 3 sumber daya yang harus kita jaga. Ingatkan semua orang untuk matikan lampu. Hemat air, jangan cemari lingkungan. Dengan begitu tujuan pelestarian lingkungan bisa tercapai. ternyata aku terlalu rumit memikirkannya. Apa yang kamu bilang tadi aku sudah tahu. Kalau begitu kamu keluar dulu. Tunggu kabar baik dari aku. Terima kasih Presiden. Oke. Kepala bagian ada acara setelah pulang kerja, kenapa? Kita sudah sepakat mau ikut gak? Ya ayo rayakan bersama, apa yang dimaksud rayakan. Maksudnya aku yang traktir ya. Kepala bagian atasan sangat menghargai kamu. Mungkin akan naik jabatan lagi, iya dong? Ini tidak layak dirayakan. Ya ini hal yang menyenangkan. Jabatan ini belum aku duduki. Dompet sudah mau kering, jadi kepala bagian susah ya. Ayo kepala bagian bilang traktir kita ke KTV. Bagus, ayo, terima kasih kepala bagian jahat. Tapi kalian harus janji tidak boleh pulang duluan. Oke ayo. Kalau begitu kepala bagian cuti sakit, aku besok bisa diajukan dulu. Dasar kamu licik. Sudah lama aku nggak pergi nyanyi. Hari ini aku mau jadi Raja Mik, jangan ada yang rebut ya. Mau dengerin kamu aja yang konser ya. Oke, aku ngerti. Presdir. Tunggu dulu. Kamu ada waktu nggak? Gak, aku masih ada urusan, kalian duluan aja, lain kali aku ikut. Dah, sampai ketemu lagi ya. Nggak ikut lagi nggak apa-apa kok. Dia kan bilang lain kali habis nyanyi kita makan-makan yuk. Oke, ayo, lift udah datang, yuk pergi. Chunghua, kamu nggak ikut nyanyi ya? Aku nggak ikut nih, bentar lagi aku mau cari kerja. Cari kerja, kamu mau resign ya? Bukan karena Gao Hong kan? Bukan karena ibuku mau operasi. Aku harus cari kerja sampingan biar bisa ngebiayain biaya operasinya. Oh gitu ya, udah deh. Nggak apa-apa sih, tapi kamu sesekali harus bisa sosialisasi juga, kamu kan tahu. Ada orang-orang yang nggak boleh disakiti. Kamu ngerti kan, dah, yuk pergi. Apa sih cewek nggak boleh angkat barang berat? Meremehin aku aja, aku kan nggak lemah-lemah banget. Presdir, maaf aku. Haus, pengen minum. Kamu udah bawa minum buat aku ya? Maaf ya, mobil kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Kok kamu di sini? Aku nyari kamu. Nyari aku ada apa? Oh iya, bajuku. Dibersihin sampai kinclong gini, aku mau tanya. Pakai cara apa sih kok bisa sebersih ini? Oh cuma ini aja sih, gampang kok. Pakai air dikasih detergen, yang penting dibalik-balik aja biar kalau ada yang rusak nggak kelihatan. Ngerti-ngerti. Kalau masih ada noda kasih alkohol dikit, tambahin cuka putih 1-2 tetes, gosok-gosok, dibilas pakai air aja udah. Bentar aku catat dulu. Pertama pakai air bersih dulu. Terus pakai detergen. Detergennya banyak tuh, beli yang mana ya? Beli yang netral aja udah. Detergen netral. Terus tambahkan alkohol dan cuka. Kalau masih ada nodanya, baru perlu tambah alkohol dan cuka putih. Masih ada noda. Baru tambah alkohol dan cuka putih. Lalu bilas dengan air panas. Air dingin.
Langkahnya terlalu rumit, susah banget diingat. Gimana kalau gini besok aku bikin laporan kirim ke kantormu? Wah, bagus banget. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku juga nggak punya banyak waktu. Ngerjain cucian sendiri ribet banget. Aku ada ide, kamu datang ke rumahku. Jadi asisten rumah tangga paruh waktu. Bukan babysitter tapi asisten rumah tangga. Kalau gitu aku tenang ya kan? Kayaknya gini kurang baik deh. Ada apa yang kurang baik, kan kamu mau cari uang lebih. Makanya kamu cari kerja sampingan. Kamu tahu dari mana? Gak usah peduli, kan kamu butuh uang. Gak mau terima bantuanku tanpa alasan. Sekarang aku bantu kamu cari kerja sampingan lagi. Jadi kamu juga tenang kan? Tapi statusmu. Statusku kenapa coba kamu bilang? Gimana nih, kerja sampinganmu udah ketemu belum? Masih ragu gak mau kerja di rumahku? Takut aku ngerjain kamu ya? Nggak kok, aku nggak bermaksud begitu. Kamu orang yang baik. Ya udah, aku butuh asisten, kamu butuh uang. Kita berdua cocokan. Oke, aku mau jadi asisten rumah tangga paruh waktu, bos. Yakin ya nggak boleh mundur? Oke, tapi aku ini orangnya kikuk. Kalau ada yang salah tolong dimaklumi ya. Gak apa-apa, asal jangan di rumahku. Nendang-nendang botol-botol kayak tadi. Aku nggak masalah. Loh, kok dia sih? Kan dia bahkan nggak nulis proposal. Kok bisa dia sih? Iya nih, gimana sih? Apa sih yang terjadi ini? Iya nih, ngapain lihat-lihat? Pak Kepala Bagian, aku juga nggak ngerti. Siapa yang tahu maksudnya apa? Dari awal memang bos yang suruh dia datang. Kayaknya emang ada masalah. Lihat tuh. Pak Kepala Bagian dia datang. Chunghua, kemarilah kamu. Apa yang terjadi ini? Bukannya kamu tidak menulis proposal proyek? Bagaimana kamu bisa menjadi kepala bagian? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, mungkin saja ada kesalahan. Saya harap itu adalah kesalahan. Kalau tidak, bagaimana semua orang di sini bisa menerima kamu? Jadi sebaiknya kamu ikut saya ke departemen personalia. Untuk menjelaskan hal ini, mari kita pergi. Tunggu sebentar. Saya pikir semua orang sudah melihat pengumuman personalia. Pasti ada beberapa keraguan tentang pengumuman ini. Saya akan menjelaskannya. Semua yang tertulis di sini adalah fakta. Ini adalah keputusan yang diambil setelah pertimbangan matang oleh pimpinan perusahaan. Sekarang apakah masih ada keberatan? Presiden, saya rasa ini tidak adil. Dia tidak menulis proposal proyek, mengapa dia bisa menjadi kepala bagian? Jangan marah dulu, semua orang tahu. Bos sangat menghargai proposal proyek ini, bukan? Ya, kemarin semua orang sudah tahu. Itu adalah proposal yang saya tulis. Kalau bos sudah menyukai proposal saya, seharusnya saya dikembalikan ke posisi semula. Selain Gao Hong, siapa yang sudah melihat proposal proyek ini? Sebelum dikeluarkan, ini adalah rahasia, bagaimana orang lain bisa melihatnya? Gao Hong, kamu ingat pertanyaan yang saya tanyakan kemarin? Sistem bahan bangunan hijau menyarankan penggunaan 3R. Kamu tahu apa itu 3R? Saya tidak ingat dengan jelas, yang penting itu saya yang menulisnya. Saya tidak mungkin menjiplak orang lain. Kemarin baru saya tanyakan, kamu sudah tidak ingat. Siapa di sini yang tahu apa itu 3R? Apa itu kamu tahu? Chunghua, kamu yang bilang. Dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dapat diperbaharui, sekaligus tidak beracun bagi manusia dan lingkungan. Produk dan bahan yang tidak berbahaya. Kenapa Chunghua tahu sedangkan Gao Hong tidak tahu? Kenapa Chunghua tahu? Sangat aneh memang. Apa maksudmu? Apakah kamu bilang saya mencuri proposalnya? Mencuri atau merampas, kamu sendiri yang paling tahu.
Bagaimana mungkin saya orang seperti itu? Kalau saya orang seperti itu mungkin saya bisa berusaha sendiri. Naik ke posisi kepala bagian. Pertanyaan yang sulit seperti itu dia bisa langsung menjawab pasti ada yang tidak beres. Mungkin saja dia melihat proposal saya. Semua orang tahu karakter dia hal seperti ini. Sangat mungkin terjadikan. Benarkah? Baiklah, aku akan memberimu satu pertanyaan lagi. Suhu dalam ruangan yang cocok di musim dingin berapa derajat yang kamu sarankan? Suhu dalam ruangan yang cocok di musim panas berapa derajat yang kamu sarankan? Pertanyaan ini cukup mudah kan? Musim panas 18-20 derajat. Musim dingin 25-30 derajat. Aku tidak ingat pasti. Chenghua, kamu yang bilang padanya. Musim dingin 20-24 derajat. Musim panas 22-27 derajat. Kamu sebagai orang yang menulis proposal ini sama sekali tidak tahu pertanyaan dalam proposal ini. Sedangkan Chenghua tahu segalanya. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskannya. Aku benar-benar tidak mencuri. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Menurutku kamu harus menyelidiki lebih dulu. Kamu tidak mengaku tidak apa-apa. Tapi ini menjelaskan segalanya. Di dalam flash disk ini, ada kebenarannya. Aku sudah minta teknisi memulihkan flash disk ini. Flash disk ini tidak rusak, hanya filenya yang dihapus. File yang dihapus ini sama persis dengan proposalmu. Kalau kamu tidak mencuri ide Chenghua, kenapa di flash disk Chenghua ada proposalmu? Maaf, aku tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Kamu sudah terlalu sering mengecewakanku. Tidak, Sekarang pergi dari Song Group, aku tidak ingin melihatmu lagi. Presiden, Anda salah paham dengan Gao Hong. Ide dalam proposalku. Semuanya terinspirasi dari Gao Hong dan setiap rekan kerja di perusahaan. Chenghua, kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Gao Hong dan setiap rekan kerja semua telah memberikan banyak bantuan sehingga bisa ada proposal hari ini. Usaha semua orang sangat berharga. Tolong biarkan Gao Hong tetap bekerja. Karena korban Chenghua sudah membela kamu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, kamu harus berhati-hati. terima kasih Presiden. Terima kasih Chenghua, jangan terima kasih padaku. Aku bilang pada kalian jangan lihat Chenghua. Secara terlihat sangat jujur. Sebenarnya di dalam hatinya ya dia terlihat sangat jujur. Dia itu licik sekali. Kalau aku disuruh bersaing sama dia aku pasti kalah. Tahu nggak sih gimana dia bisa jadi kepala bagian? Gimana caranya? Ya karena dia dekat sama Pak Songkan. Kalau nggak gimana dia bisa jadi kepala bagian. Tapi kalian harus percaya, orang yang naik jabatan karena hubungan kayak gitu, akan jatuh lebih cepat dari siapapun. Selamat ya Bu kepala bagian yang baru. Selamat ya Bu Cheng kepala bagian. Tunggu dulu. Ada apa Bu? Aku. Apa Bu mau kasih tahu rahasia jadi kepala bagian? Kalau karena aku jadi kepala bagian bikin kalian penuh spekulasi dan tidak puas hingga mempengaruhi kekompakan perusahaan, aku akan pertimbangkan untuk mengundurkan diri. Jangan-jangan kami nggak berani nggak hormat sama Bu. Kalian setuju nggak? Kok pada diam aja? Apa kalian berani nggak hormat? Sama Bu Cheng kepala bagian kami siapa yang berani? Sudah. Kamu marah-marah sama aku apa bukan aku yang nggak hormat? Mereka yang nggak hormat. Aku tahu harus ngapain. Ya sudah kalau begitu. Tapi jangan cuma omong doang ya. Bu Cheng direktur utama minta ketemu. Direktur utama cari aku. Tolong bilang ke direktur utama aku langsung datang. Oke. Bu Cheng ini direktur utama. Tante Tang. Bukan halo direktur utama. Anda bisa pergi dulu iya.
Terkejut ya? Aku nggak nyangka ternyata Anda adalah direktur utama grup Song. Aku juga nggak nyangka grup Song bisa mendapatkan karyawan sebaik kamu. Terima kasih pujiannya direktur utama. Xiao Cheng, performamu memang tidak mengecewakan. Pertama kali ketemu kamu di warung mie, kamu ngalangin semangkuk sup panas buat aku langsung merasa kamu itu orang yang jujur dan layak dibina. Setelah aku amati selama ini, aku rasa penilaianku tidak salah. Terima kasih atas bimbingan direktur utama. Tapi sayangnya saya mungkin akan mengecewakan niat baik Anda. Ada apa? Ini surat pengunduran diri saya. Saya akan meninggalkan Song Corporation. Kenapa? Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang Anda berikan untuk bergabung dengan Song Corporation. Tapi sekarang saya akhirnya menyadari. Itu karena Anda saya bisa naik jabatan dengan cepat. Rekan-rekan juga berpikir begitu. Itu karena presiden saya bisa menjadi kepala departemen. Semua orang punya pendapat yang kuat jadi. Jadi kamu akan pergi? Jika saya tetap tinggal, rekan-rekan di departemen umum akan lebih banyak yang tidak puas. Kamu salah promosimu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Apalagi dengan Song Yao, promosimu sepenuhnya karena usahamu sendiri. Tapi mereka tidak berpikir begitu. Xiao Cheng, jika kamu terlalu memperhatikan gosip di antara rekan kerja, saya akan sangat kecewa. Xiao Cheng, kamu harus percaya pada kemampuanmu sendiri. Orang yang melakukan hal besar tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal kecil. Ketika menghadapi kesulitan, yang harus dilakukan adalah menghadapinya, bukan menghindar sebagai seorang manajer. Kamu harus memiliki kemampuan ini untuk mengelola bawahan, dan juga kemampuan ini untuk mengubah hambatan menjadi bantuan. Benar? Di setiap hal dan setiap saat kamu harus memiliki kemampuan ini untuk mengubah hambatan menjadi bantuan. Dan alasan kamu naik jabatan sepenuhnya karena usahamu sendiri, karena bakatmu dan kemampuanmu. Tidak hanya untuk menjadi kepala departemen. Saya percaya suatu hari saya bisa menjadikanmu tangan kanan saya. Tapi sayangnya saya. Cheng Hua, jika kamu terus ragu-ragu dan takut-takut, saya akan benar-benar marah. Posisi yang kamu duduki hari ini sepenuhnya karena usahamu sendiri, karena proposal yang kamu tulis sendiri. Saya tidak mengizinkanmu meragukan kemampuanmu lagi. Tetap di sini dan bantu saya dengar. Xiao Cheng. Baiklah, terima kasih Pak Direktur. Saya pasti akan bekerja lebih keras. Itu baru benar. Ketua, jika tidak ada instruksi lain saya akan bekerja. Baik, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Ngomong-ngomong, lain kali secara pribadi, sebut saja saya Tante. Cheng Hua, maaf Song Yao. Lihat itu. Direktur minta maaf ke kepala departemen. Keren kan wanita ini? Saya kasih tahu kalian. Departemen kita bisa berkuasa di perusahaan ini. Benar kan? Siapa yang menyuruhmu mengambil barang orang lain? Tidak tahu ya, membaca surat orang itu tidak etis. Maaf, saya tidak bermoral. Tapi saya penasaran. Apa yang sebenarnya direktur lakukan padamu? Bukan urusanmu, kerjakan tugasmu. Ayo pergi. Kepala departemen marah. Cepat kerja yang baik. Lihat itu, saya benarkan. Wanita ini pasti ada hubungannya dengan Song Yao. Benar, kalau tidak kenapa Song Yao sendiri yang mengirim bunga dan minta maaf padanya. Jadi wanita ini naik jabatan bukan karena kemampuannya, benarkan. Dia naik karena hubungannya dengan direktur. Saya malu mengatakannya. Masuk.
Terima kasih untuk bunganya, tapi kamu mengirimnya ke kantor itu tidak pantas. Apa masalahnya? Saya hanya ingin minta maaf untuk kejadian tadi malam. Masalah antara saya dan Xiao Jun tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Dan sekarang semua orang di perusahaan berpikir saya naik jabatan karena hubungan saya denganmu. Ini sudah membuat saya sangat terganggu. Sekarang kamu mengirim bunga hanya akan membuat orang berpikir lebih banyak. Tolong jangan membuat saya sulit lagi. Kang Hua. Saya hanya mengirimkan seikat bunga, jangan dengarkan omongan mereka. Kemampuanmu sudah jelas, lakukan saja tugasmu dengan baik. Meskipun saya bisa mengabaikan gosip ini, tapi saya tidak ingin ada masalah lain. Untuk menghindari situasi seperti ini, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai asisten rumah tangga. Bagaimana kalau kamu selesaikan sampai akhir bulan? Apakah kamu mau mempertimbangkan lagi? Tidak, saya sudah memutuskan. Terima kasih. Cheng Hua aku. Halo, Song Yao, ada sesuatu aku mau bicara sama kamu. Kita ketemu di kafe Matahari ya. apa sih? Nanti kamu datang tahu sendiri, aku tunggu ya. Direktur Tante. Duduk-duduk. Kamu udah jadi kepala bagian. Kenapa masih bawa bekal sendiri? Dulu belum jadi kepala bagian, selalu di sini. Habisin waktu siang kalau nggak ke sini. Rasanya aneh aja dan makan di sini lebih nyaman. Sudah makan belum? Sudah, tapi selalu makan. Hal yang sama, bosan aja. Ini masakan aku sendiri kalau nggak keberatan. Coba deh. Aku mau coba. Tapi bukan sekarang. Itu. Aku dengar dari Song Yao. Masakan kamu enak banget. Pulang kerja masih ke rumah mereka jadi asisten rumah tangga part-time. Tante jangan salah paham. Aku sama direktur nggak ada hubungan yang nggak baik. Kamu ngomong apa sih? Song Yao, dia memuji kemampuan masak kamu. Malam ini aku mau ke sana. Kalau aku bisa sekalian mencoba masakan kamu, nggak sia-sia deh. Aku udah resign. Song Yao nakal sama kamu. Tentu nggak, dia baik banget sama aku. Aku ada masalah di rumah. Jadi waktunya nggak bisa diatur. Oh gitu. Sayang banget. Song Yao bilang sejak dia makan masakan kamu dia nggak mau lagi makan di luar. Aku nggak beruntung. Itu direktur melebih-lebihkan, aku nggak sehebat itu. Gimana kalau malam ini kamu ikut aku ke sana? Aku biasanya tinggal sendiri. Aku sih masak-masak gitu. Ya gak terlalu jago sih. Tapi kalau terus-terusan makan di luar, memang sih kelihatannya mewah. Tapi rasanya kurang ada nuansa rumah. Tapi kalau masak sendiri di rumah, kadang rasanya kesepian juga. Semakin tua ya, makin banyak mikirnya. Tapi aku gak maksa kok. Kalau kamu gak mau ya udah. Lagian ini kan bukan kerjaan. Aku juga gak bisa maksa kamu kan. Anggap aja aku cuma ngomong aja. Bibi, gimana kalau begini? Aku janji malam ini aku yang masak. Bibi bisa makan enak. Serius? Wah bagus dong, habis pulang kerja nanti aku suruh Song Yao jemput kamu, kita langsung ke sana, deal ya? Oke. Makan-makan. Cepetan makan. Bibi gak mau coba. Nanti malam aja aku coba.
Song Yao makasih ya udah anterin aku pulang. Maaf ya tadi kayak gitu. Aku yang salah, aku gak tahu. Kamu sama ayah mertuamu hubungannya tegang banget. Lina, apa ini worth it? Aku gak pernah mikirin itu. Tapi ada satu kalimat yang harusnya kamu dengar. Cinta itu jangan tanya worth it atau enggak. Kamu udah keblinger. Untuk Xiao Jun kamu udah ngorbanin keluarga, apa kamu belum sadar? Kamu masih bisa berubah. Xiao Jun bukan kayak yang kalian pikir. Apalagi pilihan Anlina selalu benar. Udah aku pulang dulu. Hey, Aku ada kabar baik. Chung Hua setuju malam ini. Dateng lagi ke rumahmu, aku kasih tahu ya. Aku udah nguras tenaga buat ngebujuk dia. Jangan sampai kamu bikin berantakan lagi. makasih Pak Direktur. Jangan buru-buru makasih. Nanti berhasil atau enggak itu tergantung kamu. Kalau kamu bikin berantakan lagi, jangan salahin dia kalau dia gak mau ngomong sama kamu. Aku juga akan berpihak padanya, tahu nggak? Kayaknya ini pertarungan hidup mati, baiklah malam ini. Lihat aja penampilanku, nanti Bapak kasih nilai. Oke, sampai jumpa. Tempat yang aku rekomendasikan kemarin udah kamu datengin belum? Aku belum. Janji ya lain kali kita pergi bareng, oke? Kang Hua. Lihat. Kecil. Mereka akrab banget ya, pulang kerja juga bareng. Dasar jalang. Cuma bisa naik pundak cowok buat sukses. Dia punya kemampuan apa sih? Tunggu aja, aku pasti akan menemukan kelemahannya. Kamu bingung mau masak apa ya? Gak apa-apa, nanti pas kamu sampai di pasar. Inspirasi pasti datang sendiri lagi pula. Ketua direksi kan bukan kritikus kuliner ya kan? Aku mau klarifikasi dulu, hari ini aku ke rumahmu lagi karena Tante Tang minta aku masak. Kalau nggak, aku nggak mau dekat-dekat rumahmu. Aku tahu hari ini kamu datang. Karena menghormati ketua direksi. Maaf ya sudah merepotkanmu. Aku rasa kamu pasti marah banget sama aku ya. Aku nggak bermaksud begitu. Kamu tahu nggak kalau cowok suka sama cewek? Seberapa galak atau menyebalkan si cewek itu? Dia nggak akan keberatan kayak aku ini. Hubungan kita cuma satu, yaitu atasan dan bawahan. Hubungan kita bersih, nggak ada area abu-abu. Gak usah serius-serius amat sekarang belum. Mungkin nanti ada harapan. Jangan marah, nanti ketua direksi lihat kamu kayak gini aku dimarahin lagi. Kamu malam ini tampil yang bagus ya. Jangan sampai ketua direksi kecewa. Asal malam ini bisa lancar. Aku bersyukur 80% tapi sedih 10%. Kok bisa bersyukur sekaligus sedih sih? Bersyukur karena kamu mau datang. Masak buat dia. Tentu aja bersyukur sedihnya. Setelah malam ini aku nggak bisa makan. Masakanmu lagi. Sedihnya nggak cuma 10%. Sedih banget. Gimana ya? Apa yang terjadi ini? Ayah, jangan bikin masalah lagi. Aku dan Song Yao benar-benar tidak ada apa-apa. Aku malas dengar omong kosongmu. Telepon Xiao Jun tidak bisa dihubungi, apa ini ulahmu? Kamu ngapain mikir yang aneh-aneh lagi? Aku mana punya kemampuan sebesar itu. Bisa bikin telepon tidak bisa dihubungi. Jangan banyak bicara, tunggu Xiao Jun pulang. Nanti lihat kamu masih bisa bilang begitu tidak.
Nyonya muda, ada apa dengan Tuan? Bagaimana ini, berikan padaku. Bajingan. Kamu ngapain main-main dengan barang-barang di kamarku? Siapa yang suruh kamu sentuh? Bukan hari ini aku membereskan kamar. Lihat kamar berantakan, jadi aku rapikan. Semua diletakkan rapi, lagi pula ini pekerjaanku. Siapa yang minta kamu terlalu banyak urus? Kamu rapikan ya rapikan saja. Tapi kenapa foto-foto lamaku kamu buang? Tidak, aku tidak buang semua, aku simpan di album. Ayah, lihat ini kan. Xiaojun waktu kecil. Ini kan ibu Xiaojun. Ada urusan apa denganmu? Album ini tidak boleh disentuh siapapun. Kalau hilang kalian akan kualahkan. Jangan pedulikan, dia benar-benar seperti anak kecil. Umur sudah besar masih saja marah-marah. Kupikir orang yang paling sulit diurus di dunia ini adalah orang di rumah kita ini. Aku mau keluar. Kamu mau kemana? Sebentar lagi makan. Pembantu yang kamu suka ini, kemampuannya biasa-biasa saja, tidak lebih baik dari Xiao Hua. Sekarang aku mau makan di tetangga. Sekalian ngobrol dengan mantan menantuku. Tanya kapan dia pulang. Berkumpul lagi dengan Xiaojun. Jangan pergi. Kamu masih merasa kemarin di rumah orang tidak cukup ribut ya? Kalau kamu tidak izinkan aku pergi, aku akan ceritakan kejadian hari ini ke Xiaojun. Bilang kamu main-main dengan tetangga. Selingkuh di belakangnya. Ayah? Ayo duduk-duduk di sampingku. Wah, harum sekali. Atas berkah direktur aku bisa makan. Masakan yang lezat dan menggugah selera ini. Song Yao, menurutku rumahmu. Semuanya bagus, sayangnya kurang satu. Apa? Seorang nyonya rumah yang cakap. Ya, Kamu juga sudah tidak muda lagi, harusnya sudah menikahkan. aku juga ingin menikah tapi caraku mendekati wanita. Benar-benar payah, selalu gagal ya. Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Halo? Aku bantu kamu menaruh nasi ya. Aku saja tanganku beracun. Tidak, Tidak, sudah aku ambil sendiri sumpitnya. aku bantu kamu ambil ya. Song Yao, aku pinjam komputermu ya. Ada surat mendesak dari Amerika, aku harus melihatnya. Aku temani kamu naik ya. Baik. Paman, Bye. Ini aku Xiao Hua, aku ingin bertanya. Hari ini masak apa yang enak? maaf hari ini keluarga Song ada tamu. Aku mencium bau yang sangat harum. Paman, kamu tidak bisa. Sepiring penuh masakan ini. Semuanya makanan favoritku. Paman kamu. Paman ini. Benar-benar enak. Ini. Ayah, Baik. bagaimana kamu bisa makan seperti ini, tangan belum dicuci? Kamu benar-benar tidak sopan ya? Apa yang tidak sopan menurutku kamu yang tidak sopan? Di luar seperti ini, memarahi ayah mertuamu. Ayah, di depan orang lain jangan bertengkar ya. Ayo kita pulang dulu. Kenapa kamu takut malu ya? Xiao Hua dia bukan orang luar. Dia mantan istri Xiaojun. Lembut dan anggun yang terpenting. Masakannya sangat enak. Tidak seperti kamu. Tidak bisa apa-apa, hanya bisa marah. Oh, ia juga bisa mencuri orang. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa, tanya dirimu sendiri. Apakah kamu yang melakukan hal ini? Kamu? Nonaan, bagaimana kalau begini, kalau ayah ingin makan? Mungkin kalian bisa tinggal dan makan bersama kami. Benar juga.
Banyak sekali makanan ini, mana bisa habis. Aku bantu makan. Jangan duduk, kamu ngapain Kak Chen, tolong bantu tarik dia kembali. Ngapain cepat pergi, ada yang mukul orang, ada yang mukul orang. Baiklah, ikut kami kembali, cepat pergi kamu. Aku tidak mau pergi, lepaskan aku. Ayo pergi. Aku mau makan, aku belum makan. Cepat pergi, lepaskan aku, sudah kembali, lepaskan aku. Aku tidak mau kembali, aku pergi. Xiao Hua, aku tidak mau pulang. Aku tidak mau kembali, aku tidak mau kembali, aku benar-benar tidak mau kembali. Cepat pergi, aku tidak mau kembali. Lepaskan aku pergi, aku tidak mau kembali. Apa yang terjadi, ribut sekali? Itu tetangga sebelah sekarang sudah tidak apa-apa. Cepatlah makan makanan, akan dingin. Baiklah, ayo pergi. Makanan apa ini yang dimasak? Ini makanan manusia? Aku tidak mau makan. Aku hanya mau makan masakan Xiao Hua. Aku bilang jangan harap kamu bisa makan di sebelah. Makanan ini rasanya seperti ini, kalau mau makan ya makan, kalau tidak mau ya lapar saja. Kamu berani menyiksa ayah mertuamu. Baiklah, kamu tidak mau membiarkan aku makan. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kamu ngapain sih? Ini semua adalah piring dan mangkuk yang aku pilih dengan hati-hati. Semuanya diimpor dari Eropa. Kamu ambil tali, baik. Ambil tali, kamu mau ngapain? Ngapain kamu kemari? Ini kamu ngapain? Kemari cepat sedikit. Kamu ngapain sih ini? Aku akan mengikatmu biar aku lihat kamu masih bisa bikin ribut. Kamu menyiksa ayah mertuamu seperti ini. Lihat nanti Xiao Jun pulang, bagaimana dia menghadapimu. Aku akan bilang padanya kamu tidak hanya ribut denganku. Kamu juga mau ke sebelah mencari Chung Hua, lihat dia berpihak padaku. Atau berpihak padamu. Lepaskan aku. Cepat ikat lebih kencang, baik. Biarkan kamu mencari Chung Hua. Menantumu yang tidak berbakti. Lihat aja gimana kamu masih bisa ribut sama aku. Kamu ngapain sih? Pergi sana, pergi. Kamu ngapain sih, nak? Menantumu selingkuh. Dia malah mau bunuh orang buat nutupin. Kamu ngomong apa sih, siapa yang selingkuh? Beneran, aku lihat sendiri. Kamu dasar tua bangka. Kamu berani mukul aku. Siapa yang suruh kamu perlakukan bapakku begitu? Aku juga nggak ada pilihan. Bapakmu nggak cuma ribut sama aku, lihat ini semua. Semua dia yang bikin berantakan. Akhirnya aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa ngontrol dia. Jadi kamu ikat dia ya? Waktu berlalu cepat ya. Kalau bukan karena besok harus kerja, aku pengen terus ngobrol sama kalian sampai pagi. Kalau direktur nggak keberatan bisa sering-sering datang ngobrol. Ok. Cuma kalau kamu yang datang, aku baru bisa minta tolong si Koki ini. Aku kok disebut Koki sih? Bu, cepat pulang ya. Oke. Oke, aku pergi ya. Dah. Kamu tunggu dulu sini, aku ambil mobil. Berhenti. Kenapa setiap ketemu aku buru-buru pergi? Ada apa nggak berani hadapin aku? Ini harusnya aku yang bilang ke kamu. Kamu yang berbuat hal memalukan kok masih berani muncul di depan aku. Jangan sok-sok kasihan. Kalau bukan karena kamu yang adu domba bapakku sama Lina, bisa ribut kayak gini. Kamu benar-benar lucu. Bapakmu ribut sama menantumu ada hubungannya sama aku. Itu urusan keluarga kamu, jangan salahin aku. Aku peringatin kamu jangan coba-coba deketin keluargaku. Kalau nggak Gimana mau balas dendam ya? Keluarga kita udah hancur karena kamu bapak stroke, mama buta, adik hilang. Seluruh keluarga udah nggak ada harapan lagi. Kamu mau apa lagi? Kamu pikir aku masih ingat masa lalu sama kamu? Jangan sok-sok bangga kamu itu orang kayak apa. Aku udah tahu jelas. Xiao Li berhenti. Aku lupa memberikan hadiah yang sudah disiapkan untuk Chung Hua. Putar balik aja.
Kalau kamu tahu ngapain datang ke sini, Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Aku kasih tahu aku nggak akan lemah lagi. Dan Chen Hua juga bukan yang dulu lagi. Kalau kamu masih berani ganggu keluargaku, aku bakal lawan sampai habis. Jangan kira cuma Cheng Hua yang bisa main licik. Sudah lama aku di dunia ini. Aku juga bukan orang yang mudah ditipu. Tunggu aja gimana aku berkorban. Biar kalian lihat kekuatanku. Ada apa? Barusan Xiao Jun ngomong apa lagi sama kamu? Malam-malam masih duduk di mobilnya. Kamu harus tahu aku benar-benar peduli sama kamu. Kalau ada unek-unek jangan dipendam, bilang aja. Jangan disimpan sendiri, nanti sakit hati. Lihat kamu kayak gini aku ngerasa kasihan. Si Jalang ini. Bisa-bisanya pakai cara kayak gini. Bener-bener nggak tahu malu. Ada-ada aja kamu. Sudah nggak apa-apa, tenang aja. Aku bakal di sini jaga kamu. Jangan sedih lagi. Nggak apa-apa. Sudah kubilang dia nggak sederhanakan. Kalau nggak lihat fotonya aku nggak percaya. Dia ternyata orang kayak gini. Nggak heran dia bisa jadi kepala bagian. Bener-bener nggak sederhana muka bagian umum. Sudah kamu rusak semuanya. Kok bisa kayak gini? Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Aku bantu kamu. Ngapain sih? Aku cuma mau bantu dia, ngapain kamu? Maaf ya, aku nggak sengaja. Gimana? Iya beneran agak keterlaluan. Ya bener, Jangan lihat aku kayak gini. terlalu keterlaluan. Bener deh, cuma mau bantu. Nggak terima malah dorong aku, beneran deh. Bener-bener hebat, Sok punya bos besar. Sok jagoan kok bisa kayak gini. Bener-bener dia sudah jadi kepala bagian. Dia jadi sombong. Kamu nggak apa-apa? Sudah semuanya kerja aja. Sudah nggak apa-apa, aku kerja dulu, kerja aja. Tante Tang, Ada apa ini? Kenapa menangis di sini? aku dan direktur sebenarnya tidak ada apa-apa. Terima kasih Tante Tang. Xiao Cheng, aku tahu hatimu sedih. Tapi apakah menangis di sini bisa menyelesaikan masalah? Bukankah itu membuat mereka senang? Masalahnya aku sama sekali tidak tahu siapa yang melakukan ini, meskipun aku tahu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya sebenarnya. Aku hanya ingin bekerja dengan baik. Kenapa selalu menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal ini? Sebenarnya seringkali bukan hanya dengan usaha.
bisa menyelesaikan masalah. Menghadapi kesulitan harus berani menghadapinya, baru bisa menjadi orang yang kuat. Orang kuat tapi aku tidak ingin menyakiti orang lain. Orang kuat yang dimaksud bukan untuk menindas orang lain, tapi memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, bisa melindungi orang-orang penting di sekitarmu, dan hal-hal yang penting. Xiao Cheng, apakah kamu pernah kehilangan orang yang sangat penting di sekitarmu? Apakah orang lain yang merebutnya atau kamu tidak bisa melindunginya? Untuk melindungi orang dan hal yang kamu sayangi, kamu harus membuat dirimu lebih kuat. Baru kamu bisa berkembang. Aku percaya kamu memiliki potensi itu. Hanya saja kamu selalu mengabaikannya. Tante, aku bukan orang yang sangat ambisius. Keadaan seperti ini aku sudah cukup puas. Apakah kamu benar-benar puas? Jika puas, kenapa kamu menangis di sini? Aku Seperti bawahan Gao Hong membiarkannya di sampingmu. Tidak hanya menghalangi kesuksesanmu, tetapi juga mencari masalah sendiri. Gao Hong dulu adalah kepala departemen, aku menghormatinya, pengalaman dan kualifikasinya. Meskipun dia berkali-kali menyusahkanmu dan memprovokasimu, kamu juga tidak berniat melakukan apapun. Aku tidak ingin orang lain terluka karena aku. Apakah itu salah? Bukan salah, bukan setiap orang akan menghargai kelembutan hatimu. Di dunia ini terlalu banyak orang yang menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang wajar. Chunghua, kamu itu sederhana, itu hal yang baik. Tapi kalau kamu ingin melindungi diri sendiri, kamu harus berubah. Kalau kamu mau berubah, aku bisa mengajarimu. Aku tahu kamu ini untuk kebaikanku. Tapi aku benar-benar tidak mau orang lain terluka karena aku. Chunghua, hari ini Gao Hong bisa mengganggumu. Besok bisa saja siapa saja. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, bagaimana bisa melindungi orang-orang penting di sekitarmu? Aku tahu kamu merasa tidak adil. Hidup terus dalam bayang-bayang masa lalu. Jadi kamu selalu mengalah. Tidak berani menyinggung orang lain. Tapi kamu yang baik ini tidak berani mengejar masa depan yang lebih baik. Sungguh sangat disayangkan. Bibi, aku Seseorang kalau tidak berani mengejar kebahagiaan, itu menyia-nyiakan kemampuan dan bakatnya. Akan menderita seumur hidup. Bibi, mengapa Anda mengatakan ini padaku? Apa aku layak Anda rawat dengan begitu baik? Karena melihatmu aku teringat diri sendiri saat muda. Aku juga dibantu oleh seorang yang baik hati, baru bisa keluar dari bayang-bayang kehidupan, menjadi ketua yang ada di depanmu ini. Tapi aku tidak ingin bersaing dengan orang lain. Itu juga alasan aku dan Presiden Song menyukaimu. Tapi, seseorang bisa tidak punya ambisi materi, tapi harus punya semangat untuk menang. Semangat untuk menang. Ya, aku tidak ingin mengatur hidupmu. Aku hanya menyampaikan pengalaman pribadiku. Dia harus punya semangat untuk menang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sukses. Tidak bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Aku juga bisa melakukannya. Tentu saja bisa. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarimu. Baiklah, Bibi. Ayo. Waktu Bibi baru masuk perusahaan presiden sudah belikan beberapa baju, masih perlu beli yang baru. Song Yao itu laki-laki mana dia tahu rahasia wanita dalam berpakaian. Kamu bersaing dengan orang di dunia bisnis. Tentu saja harus ada pergaulan dan jamuan. Nanti pakai baju apa? Aksesori apa yang cocok? Itu semua butuh pertimbangan. Saya cuma duduk di kantor setiap hari, perlu sebanyak itu? Tentu perlu di situasi yang berbeda. Harus ada gaya yang berbeda. Saat menandatangani kontrak, harus memberikan kesan yang terpercaya. Saat bernegosiasi harus cekatan dan tegas. Semua ini adalah ilmu. Ini sepertinya sulit ya. Tidak sulit kok, tenang saja Xiao Cheng. Saya akan minta orang khusus untuk mengajarmu nanti. Kamu akan tahu apa itu selera. Belajar. Bu, Anda begitu baik pada saya. Halo, Bagaimana saya harus membalas kebaikan Anda? ini juga takdir. Kalau saya punya anak, seharusnya sudah seumuran kamu.
Semua karyawan di perusahaan ini adalah anak-anak Anda. Itu beda. Xiao Cheng tidak semua orang. Seberuntung kamu dan saya. Xiao Cheng, bagaimana kalau saya angkat kamu jadi anak angkat? Ini, Kenapa tidak mau? bukan saya takut tidak pantas. Kamu ini Xiao Cheng, penyakit rendah dirimu kambuh lagi. Saya akan mengubah kebiasaan burukmu ini. Jangan selalu meremehkan diri sendiri, tahu? Maaf, Tentu saja ini juga kelebihanmu. Saya angkat kamu jadi anak angkat sejujurnya. Saya juga punya maksud tersendiri untuk masa depan. Saya harap kamu dan Song Yao bisa bersama-sama mengurus perusahaan saya. Ini tanggung jawab yang besar. Kamu harus percaya diri. Bu, tenang saja, saya pasti akan berusaha lebih keras. Tidak mengecewakan harapan Anda. Kamu sudah setuju masih panggil saya Bu? Mama. Maaf, saya mau angkat telepon dulu. Halo, Chung Hua, cepat kembali. ada apa? Xiao Yong sudah kembali. Kamu bilang Xiao Yong sudah pulang ke rumah, benar? Ini bohong. Xiao Jun, pria brengsek itu ingin membunuh ibu. Untung Xiao Yong muncul tepat waktu. Kalau tidak bisa bahaya. Xiao Jun, kenapa dia muncul lagi? Sulit menjelaskan lewat telepon. Pokoknya kamu cepat pulang saja. Ada apa? Bibi, keluarga kami ada masalah mendesak, saya harus cepat pulang, tidak bisa menemani Anda belanja. Baiklah, cepat pulang saja, saya suruh sopir mengantarmu. Li, antarkan dia. Terima kasih, Ibu. Sudahlah, biar saya temani kamu pulang, ayo. Ayah ibu anakmu tidak berbakti. Membuat kalian khawatir, kenapa kamu berlutut? Cepat bangun. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan sambil berdiri? Xiao Yong, anakku. Cepat bangun. Ebyo, Bangun. Ebyo. Penggan. Anakmu tidak berbakti. Pulang saja sudah baik, pulang saja sudah baik. Keluarga kita sudah berkumpul lagi. Ayo cepat biar ibu lihat baik-baik. Anak-anak kamu kurus. Ibu, aku tidak kurus, tidak apa-apa. Kamu kurus, anak. Kurus sedikit lebih kuat. Anakku, kamu kurus. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Xiao Yong, kemana saja kamu selama ini? Tidak memberi kabar sama sekali. Jangan bilang paman bibi lihat. Mei setiap hari menangis. Bahkan bermimpi pun memimpikanmu. Maaf ya. Saya membuat semua orang khawatir. Saat itu saya jatuh ke danau. Terseret arus ke hilir. Kepala saya terbentur batu. Untungnya kemudian diselamatkan oleh nelayan. Pingsan selama beberapa hari saat sadar. Saya baru menyadari ternyata saya tidak ingat apa-apa. Sampai akhir-akhir ini. Saya baru perlahan-lahan mengingat kejadian dulu. Saya tidak sabar langsung pulang mencari kalian. Beruntung kamu selamat. Syukurlah kamu bisa kembali dengan selamat. Xiao Yong, kamu di mana? Xiao Yong, Kak, Xiao Yong. Akhirnya kamu kembali, Xiao Yong. Kamu tahu nggak? Kakak nyari kamu sampai ke dasar danau. Kenapa kamu nggak telepon aku? Kak, ceritanya panjang. Nanti aku jelasin pelan-pelan. Chung Hua, aku udah ngomong sama Xiao Yong tadi. Kamu tanya dia nanti ya. Benar-benar nggak ngerti diri. Xiao Hua, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Chung Hua ini siapa? Ini adalah Nyonya Tang, ketua perusahaan kita. Barusan dia ngakuin aku sebagai anak angkat. Ketua, terima kasih ya. Anak saya merepotkanmu. Kamu Cheng Jingtian. Ketua, kita pernah ketemu ya. Aku Qiu Sintang Qiu Sin loh. Bos Cheng, kamu lupa ya kalau bukan karena kamu nolongin aku nggak bakal berdiri di sini hari ini. Kamu Kyusin ya. Iya, Waktu berlalu begitu cepat. Aku nggak bisa mengenalimu lagi. Bos Cheng, kamu mengubah hidupku, wajahmu. Aku nggak akan pernah lupa. Xiao Hua ini adalah orang yang aku ceritain ke kamu. Nggak nyangka ternyata dia adalah ayahmu. Ternyata di dunia ini ada kejadian yang kebetulan banget. Kehidupan memang nggak bisa ditebak ya. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Bos Cheng, kamu ini. Apa yang terjadi selama ini?
benar-benar sulit untuk dijelaskan. Ternyata ada beberapa hal yang sudah ditakdirkan. Ia nggak nyangka. Tindakanku 20 tahun yang lalu bisa mengubah nasib anakku sekarang. Sekarang aku ngakuin Xiehua sebagai anak angkat. Bisa dibilang sebagai balas budi. Dulu karena keberanianmu. Terciptalah grup Song hari ini sekarang. Aku bisa membimbing Xiehua untuk mengambil alih. Benar-benar sangat baik. Semua ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Bagaimana aku bisa mengklaim ini sebagai jasaku? Dengan kondisi tubuhku yang seperti ini sekarang, aku tidak bisa membantu putriku sama sekali. Xiehua, kamu harus belajar dengan baik dari ibu angkatmu. Jangan sampai kamu mengecewakan ibu angkatmu. Aku mengerti, Ayah. Jangan khawatir Tuan Cheng, bakat Xiehua sangat bagus. Aku sangat yakin padanya. Aku punya permintaan kecil. Semoga Tuan Cheng bisa mengabulkannya. Jangan sungkan, Kyusin. Silakan katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Aku berharap seluruh keluargamu bisa tinggal di rumahku. Ini tidak nyaman keluarga kami berempat. Sungguh akan sangat merepotkan. Kamu sudah menerima Xiehua sebagai anak angkat. Itu sudah sangat baik untuk keluarga kami. Untuk hal lainnya, Tuan Cheng, aku menerima Xiehua sebagai anak angkat karena aku sangat mengaguminya. Dan aku berharap seluruh keluargamu tinggal di rumahku. Karena sekarang aku tinggal sendirian di rumah yang besar. Sungguh sangat sepi. Jika kalian bisa tinggal bersama, kita bisa lebih ramai. Itu akan sangat menyenangkan, bukan? ini Lagi pula mata Nyonya Cheng akan sembuh. Tentu saja harus dirawat dengan baik. Aku juga bisa membantu mengatur itu. Ibu kamu dengar itu. Matamu akan sembuh. Aku dengar Xiehua. Kita harus berterima kasih kepada Nyonya Tang. kalau begitu aku tidak akan menolak lagi. Nyonya Tang, kamu sangat baik kepada keluarga Cheng. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Tuan Cheng, jangan sungkan. Kedepannya kita akan menjadi satu keluarga. Mari kita bersulang untuk menjadi satu keluarga. Ayo, Mari bersulang. bersulang.